menurut saya kemarin saat pandemi benar-benar kita terkendala ya, karena kan barusan kita menghadapi situasi seperti itu. Jadi langkah yang diambil kemarin kan harus belajar online, belajar dari rumah. Kalau menurut saya belajar online itu kurang efektif kemarin saat pandemi, karena waktunya lebih singkat. Kemudian kadang kita juga terkendala jaringan, kemudian apalagi siswa juga kurang bisa mengembangkan diri saat belajar pandemi kemarin. Jadi itu kekurangan yang saya rasakan saat pembelajaran pandemi. Kemudian kita juga dituntut, guru kemarin itu dituntut untuk memangkas materi. Betul-betul kita dituntut untuk memangkas materinya, materi yang betul-betul krusial, yang penting, yang pentingnya saja kita ajarkan kemarin. Kemudian alhamdulillah setelah pandemi ini pembelajaran kembali normal. Ya, artinya kita sebagai guru, siswa juga sudah sudah bisa kembali belajarnya sudah lancar kembali, sudah bisa kembali mengekspresikan diri dan sebagainya. Media elektronik, media aktif ya. Kalau kita sekarang kemarin ini kita sudah belajar media Canva. Canva biasa kita gunakan di sini untuk belajar kita Canva. Kemudian sekarang kan kita sudah belajar sementara ulangan anak-anak tuh. Iya. Itu pakai media juga. Saya kurang tahu apa medianya yang digunakan, menggunakan Android sekarang anak-anak saya. Kemudian ada juga menggunakan banyak aplikasi yang digunakan itu kayak puisi, kalau kita memberikan yang biasa yang kalau memang LCD Bu. Belajar ada juga menggunakan LCD, proyektor toh? Iya. Apalagi kurikulum yang diterapkan dan bagaimana pendapat Ibu terkait kurikulum tersebut? Kurikulum kelebihannya dengan kekurangannya dengan kelebihannya. Kalau menurut saya kemarin itu kelemahan yang biasanya kita ini kadang guru menganggap bahwa kurikulum itu K13 tidak perlu lagi kita guru banyak menjelaskan. Padahal kalau saya melihat anak-anak di sekitar sini, anak-anak di Kasumbangan ini, kalau kita tidak menjelaskan, dia akan bisa kurang mengerti. Kemudian kalau kelebihannya terkait penilaian, kan penilaian sudah bisa dinilai dari segala aspek kayak spiritualnya, sosialnya. Itu saya rasa sangat membantu juga itu penilaian gitu. Terus bentuk kebijakan dari pemerintah atau kabupaten pusat mengenai kebijakan kurikulum dari segi peningkatan kompetisi guru. Apakah guru dilibatkan dalam workshop peningkatan? Oh iya, banyak sekali sekarang workshop yang diikuti oleh guru, banyak sekali. Baru-baru kita ini dibutuhkan workshop juga. Sering-sering kita workshop ya, baik daring maupun online, banyak sekali. Selanjutnya Ibu, metode mengajar yang biasanya kita gunakan apa ya Mas? Biasanya metode ceramah, diskusi. Itu biasa yang paling sering saya gunakan itu ceramah, diskusi. Ya, tanya jawab juga. Selanjutnya Ibu, kendala yang dialami selama menggunakan metode mengajar ini, ceramah. Metode ceramah saya diskusi. Kendala yang biasa dihadapi itu kalau kayak metode tanya jawab, mungkin siswa yang kurang menjawab. Ya biasanya siswa kurang merespon, biasanya kurang merespon juga siswa. Kemudian kelemahannya biasanya merangsang siswa untuk melatih siswa untuk lebih aktif menyampaikan pendapat atau mengembangkan daya pikirnya, bahasanya.
sebagai seorang guru mengenai visi Indonesia Emas. Tentunya guru memiliki peranan penting dalam membangun membangun bangsa ya, terutama dalam dunia pendidikan. Sehingga sekarang itu banyak dibentuk seperti kayak guru penggerak, organisasi penggerak. Nah, tentunya tujuannya itu untuk menghasilkan generasi atau membangun generasi yang kritis, inovatif, berkarakter dan berdaya saing ke depannya. Ya, tentunya kita guru supaya anak-anak berprestasi, tentunya kita harus menciptakan suasana belajar yang nyaman di kelas. Itu yang pertama, siswa itu harus merasa nyaman belajar di dalam kelas, mencintai pelajaran, toh. Kemudian apalagi ya, diberikan pembimbingan barangkali kepada siswa, terutama siswa yang memiliki bakat-bakat di bidang tertentu, misalnya kalau ada siswa yang berbakat di bidang nutrisi, bisa kita bina, bisa kita gali potensi mereka, toh. Potensi yang mereka miliki, bisa kita kembangkan. 16.000 sarang DKM Baik, di sini saya akan mewawancarai adik-adik bagaimana tentang pembelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama itu, apakah adik-adik mengetahui kurikulum yang diterapkan di sekolah? Ya, kami menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua itu, apakah adik-adik termotivasi belajar dengan metode mengajar yang digunakan oleh guru mata kuliah? Kami termotivasi dalam metode pembelajaran yang digunakan guru karena sangat mendorong untuk kami mencapai tujuan. Selanjutnya, media apa saja atau teknologi yang digunakan oleh guru saat pembelajaran? Media yang digunakan biasanya buku, jarang menggunakan HP atau komputer. Selanjutnya, bagaimana strategi adik-adik agar dapat mempertahankan prestasi yang adik-adik miliki, prestasi belajarnya? Dengan menambah pembelajaran lebih giat, tidak bermalas-malasan untuk belajar. Selanjutnya, apakah adik-adik senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru mata pelajaran? Ya, karena guru dalam mengajar tidak membosankan dan membuat nyaman dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana pendapat adik-adik mengenai keterampilan abad 21? Kita lebih bisa mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan berkolaborasi bersama teman-teman. Selanjutnya, mengapa sekolah itu penting bagi adik-adik? Mengapa sekolah itu penting? Menurut kami penting karena tanpa sekolah kami tidak akan mengetahui ilmu dan karena sekolah kita bisa berprestasi dan mencapai harapan dan kebaikan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi bos.